Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang surat pribadi. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa ya sih yang dimaksud dengan surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat, terutama orang-orang atau saudara kita yang berada jauh dari tempat kita tinggal. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal, dan lain sebagainya. Kita masuk ke ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop atau juga nomor surat. Yang kedua, biasanya tidak menggunakan bahasa baku, tetapi tetap santun, sesuai dengan keinginan penulis. Yang ketiga, memiliki salam pembuka dan penutup yang bervariasi atau non-formal. Yang keempat, isi surat pribadi biasanya bersifat pribadi atau personal. Penulisan cenderung bebas tergantung siapa penerima surat. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif, dan ekspresif. Kita masuk ke manfaat surat pribadi. Apa sih manfaat dari surat pribadi? Yang pertama, bentuk dari ekspresi atau ungkapan perasaan. Mengungkapkan perasaan seperti ungkapan kerinduan dengan orang tua atau kerabat setelah hidup jauh dari mereka, atau ungkapan kebahagiaan hidup jauh dari mereka, atau ungkapan kebahagiaan atas pencapaiannya, atau bisa juga ungkapan kesedihan atas sesuatu yang menimpa seseorang. Nah, jadi di sini kita bisa disebut juga dengan surat pribadi itu untuk curhat ya, gitu. Tapi curhatnya secara tertulis. Yang kedua, mewakili seseorang atau pribadi. Biasanya, orang yang mengirim surat kepada orang lain sedang terpisahkan oleh jarak yang cukup jauh sehingga sangat sulit untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Surat pribadi ini dapat menjadi perwakilan pribadi seseorang demi tetap mengetahui kabar satu sama lain atau mempererat suatu hubungan. Yang ketiga, gagasan seseorang tanpa batas. Karena penulisannya yang cenderung bebas, maka gagasan seseorang bisa dituangkan tanpa batas dalam surat pribadi. Seseorang bisa dengan bebas mau menyampaikan gagasannya dengan penyampaian seperti apa sesuai keinginan penulis. Yang keempat, mengembangkan kreativitas berbahasa. Menulis surat pribadi dapat menjadi langkah awal dalam skill menulis, karena menjadi terbiasa mengungkapkan dan mengekspresikan tujuan atau gagasan dalam bentuk tulisan, sehingga seseorang bisa semakin kreatif dalam menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Nah, kita masuk ke struktur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal menulis surat pribadi. Pada umumnya, surat pribadi diawali dengan tanggal dan tempat surat itu dibuat.
Hal ini juga berfungsi agar pembaca mengetahui di mana seseorang menulis surat tersebut dan kapan surat itu ditulis. Contoh, Jakarta 25 Januari 2021. Alamat tujuan. Selain tempat dari si penulis, biasanya dalam surat pribadi juga disertakan alamat atau tempat si pembaca dan kepada siapa penulis itu ditujukan. Dan kepada siapa surat itu ditujukan. Contohnya untuk Nurul di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka biasanya cukup bervariasi sesuai keinginan dan suasana hati si penulis. Salam pembuka biasanya berupa sapaan seseorang untuk mengawali surat pribadi. Contohnya, halo Nurul, atau assalamualaikum Nurul, dan lain sebagainya. Kemudian paragraf pembuka. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata pembuka, paragraf pembuka ini pada umumnya berisi topik-topik awal seperti menanyakan kabar dan sebagainya. Namun biasanya di bagian ini bukan gagasan utama yang ingin diungkapkan, namun berupa kalimat-kalimat yang menghubungkan ke inti topiknya nanti. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan paragraf yang menjadi inti topik atau gagasan utama atau tujuan sebenarnya dari si penulis menulis surat. Paragraf penutup. Nah, kalau paragraf pembuka berisi kata-kata untuk membuka pembahasan, maka paragraf penutup untuk menutup pembahasan, seperti pernyataan untuk menyudahi suratnya, atau undur diri menyatakan bahwa penulis mengakhiri surat. Nah, paragraf penutup bisa berupa permintaan maaf, harapan penulis, dan sebagainya. Salam penutup. Sama halnya dengan salam pembuka, salam penutup dalam surat pribadi juga beragam untuk mengakhiri surat. Contohnya salam, salam manis, salam sayang, dan lain sebagainya. Nama pengirim dan tanda tangan. Biasanya setelah memberikan salam manis, di bawahnya akan ditulis juga nama pengirim dan tanda tangannya. Namun karena penulis surat pribadi pada dasarnya bebas, jadi tidak masalah kalaupun tidak ada tanda tangan atau tidak menggunakan tanda-tanda lainnya, tergantung keinginan atau suasana hati si penulis tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam unsur-unsur pribadi itu sudah ada informasi atau kejelasan tentang penulisan yang baik dan benar di dalam surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal penulis surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, salam penutup. Dan yang terakhir adalah identitas pengirim surat. Nah, ini contoh surat pribadi. Ya, kalian silahkan baca dan perhatikan, simak baik-baik, baca secara teliti surat pribadi yang ada di layar, pahami dengan seksama sehingga kalian dapat memahami apa yang dimaksud surat pribadi dan bagaimana cara penulisan surat pribadi. Ibu berharap kalian sudah memahami materi tentang surat pribadi. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.